Oke, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Ini adalah materi tentang outlier ya, tentang outlier. Oke, satu hal yang penting, yang pertama mengenai outlier itu adalah bagaimana cara mendeteksinya ya. Bagaimana cara mendeteksi dan memeriksa keberadaannya. Oke. Agar supaya kita bisa mendeteksi, maka kita harus paham dulu apa itu outlier. Outlier ini seringkali juga diterjemahkan sebagai pencilan ya. Outlier adalah pengamatan yang berbeda dari kumpulan data pada umumnya. Oke, jadi mungkin mirip seperti oknum begitu ya. Artinya yang kebanyakannya itu adalah demikian gitu ya. Nah, yang outlier ini dia beda sendiri begitu ya. Beda sendiri. Nah, kalau kalian balik misalnya yang umum yang beda sendiri, yang outliernya yang katakanlah yang baik-baik ya kebalik, nggak bisa seperti itu ya. Seperti halnya istilah oknum juga diberikan biasanya untuk kebanyakannya mah baik-baik, tapi satu atau beberapa begitu ya, yang sedikit itu adalah yang berbeda dari yang lainnya. Oke, di sini dinyatakan oleh Hawkins ya, dalam bukunya Identification of Outlier, bahwa pencilan adalah sebuah pengamatan yang menyimpang so much. Nah, menyimpangnya itu banget gitu ya. Bukan cuma menyimpang biasa-biasa aja, tapi menyimpangnya itu begitu menyimpang begitu ya. Dari pengamatan-pengamatan lainnya. Ya. Dan tampaknya begitu ya, dan tampaknya bahwa si outlier itu dia dibangkitkan oleh mekanisme yang berbeda, atau dengan kata lain ya dia itu memang kumpulannya bukan kumpulan dari data ini, bukan kumpulan dari data yang pada umumnya. Dia sebenarnya punya kelompoknya sendiri begitu ya. Yang membangkitkan si kelompok outlier itu ya adalah mekanisme yang berbeda gitu. Ya. Katakanlah misalnya seperti ini. Di Bandung ini utamanya di daerah-daerah ya tempat-tempat peristirahatan gitu ya. Biasanya agak dataran tinggi kayak di gunung gitu. Itu ada warga yang memang sudah lama menetap di situ, ya. Ada warga yang sudah lama menetap di situ. Nah, biasanya kondisi ekonominya ya biasa-biasa aja atau bahkan mungkin cenderung kelompok bawah begitu. Tapi sekarang kan mulai orang-orang kaya begitu ya, beli tanah, kemudian bangun rumah, bangun villa di gunung-gunung seperti itu. Oke,
katakanlah saya melakukan survei, ya, saya melakukan survei terhadap penduduk di kawasan daerah pegunungan di sekitar Bandung itu. Ya, saya misalnya satu variabel aja yang saya kumpulkan, yaitu misalnya variabel pendapatan bulanan, misalnya. Pendapatan bulanan. Datanya udah berhasil saya kumpulkan, ya. Saya kumpulkan ya semua orang yang tinggal di kawasan itu, baik itu tadi ya warga yang memang sudah lama menetap sejak dulu di situ, ataupun pemilik villa atau rumah yang belakangan dia punyai di situ, saya dapat data ini. Oke, data pendapatan bulanan penduduk atau rumah tangga di sekitar dataran tinggi, misalnya di sekitar daerah pegunungan di Kota Bandung. Nah, hasilnya apa? Hasilnya akan diperoleh gitu ya. Kebanyakan misalnya ya, kebanyakan pendapatannya itu ya rendah gitu ya. Mungkin per bulannya hanya sekitar 2 juta atau 3 juta begitu. Yang mana itu berasal dari penduduk asal. Ya. Tapi ada 1-2 gitu ya yang diperoleh misalnya pendapatan bulannya hingga 20 juta misalnya, atau mungkin hingga 30 juta misalnya. Dan yang itu berasal dari penduduk yang pendatang tadi ya, yang beliin tanah, buatkan villa, buatkan rumah di situ. Nah, kita meyakini bahwa di situ ada outlier. Di situ ada outlier, ya. Yang mana si outlier itu ini. Karena dia dibangkitkan oleh mekanisme yang berbeda. Jadi maksud mekanisme yang berbeda itu adalah bahwa ya ini mah populasinya populasi yang lain begitu ya. Jadi orang-orang kaya yang bikin villa, bikin rumah di situ, ya memang aslinya gitu ya, bukan anggota dari populasi pada umumnya. Ya, populasi pada umumnya adalah orang-orang atau warga yang sudah lama menetap di situ. Ya, dan di dalam pencatatannya tidak ada yang salah. Ya. Para pendatang yang punya villa itu ketika disurvei dia diperoleh data misalnya pendapatan bulannya 20 juta, 30 juta, memang iya betul seperti itu. Ya. Tetapi ya secara naturalnya ya, secara naturalnya ya dia memang kelompok yang berbeda gitu ya dari warga pada umumnya. Begitu. Nah, jadi di situ terdapat outlier ya, pendapatan orang-orang pemilik villa, pemilik perumahan mewah, oleh karena memang dia ya kelompok populasinya sesungguhnya dia adalah kelompok populasi yang berbeda. Ya. Nah, jadi kita mendapatkan pemahaman bahwa bisa jadi ketika kita mengumpulkan data gitu ya, ada outlier di dalam data kita itu. Outlier itu mengapa? Karena memang dia deviate so much gitu ya. Dia berbeda banget begitu ya. Dia sangat berbeda dengan kebanyakan pengamatan pada umumnya. Dan mungkin kita berpikir bahwa kelompok outlier tadi yang anggotanya mungkin nggak begitu banyak, bahwa memang sesungguhnya secara alamiahnya dia adalah berasal dari kelompok yang berbeda gitu ya.
berasal dari kelompok yang berbeda. Dan karena dibangkitkan dengan mekanisme yang berbeda pula. Atau misalnya begini, saya punya mesin penggilingan padi misalnya ya, saya punya mesin penggilingan padi. Nah, mungkin kalian kalau yang ya pastilah harusnya tahu ya, bahwa di dalam kan asalnya itu padi, kemudian si padi itu digiling jadilah beras begitu ya. Nah, di dalam beras itu kan mungkin akan ada beberapa bulir padi yang tidak jadi beras, ya. Masih ada beberapa butir gabah lah gitu ya, yang tidak berhasil digiling secara baik oleh mesin penggilingan. Oke, saya ingin menjelaskan mengenai different mechanism itu. Katakanlah kalau misalnya si mesin penggilingan padinya itu masih bagus, maka beras yang dihasilkannya juga akan bagus. Ya, kotorannya berupa katakanlah tadi ya gabah yang masih berupa padi gitu ya, mungkin jumlahnya sedikit. Ya, mungkin jumlahnya sedikit. Ya. Jadi kalau saya punya data misalnya di dalam setiap satu karung beras gitu ya, ada berapa biji padi yang tidak berhasil dijadikan beras gitu ya, yang masih ada kulitnya. Mungkin kalau dia diperoleh pada saat mesinnya masih bagus, maka jumlahnya pasti sedikit. Gitu. Jumlahnya sedikit. Mungkin karung yang pertama jumlahnya cuma 2, karung kedua jumlahnya cuma 3. Ya, berkisar antara 1, 2, 3 atau mungkin ada karung beras yang murni gitu ya, nggak ada satupun yang butir padinya. Itu karena dia dibangkitkan ya, atau ya dibangkitkan dengan mekanisme mesin penggilingan padi yang masih bagus. Nah, sekarang katakanlah misalnya ada suatu saat si mesin penggilingan padinya itu menjadi rusak. Karena rusak, maka nanti jumlah butir padi dalam sekarung berasnya itu nanti meningkat. Ya, meningkat jadi banyak. Mungkin sampai 50, mungkin ada sampai 20 gitu ya, meningkat. Mengapa jadi banyak butir padi di dalam karung beras itu? Karena mekanisme pembangkitan datanya berbeda, yaitu berasal dari mesin penggilingan padi yang sudah rusak. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menafikan mungkin di dalam data kita itu selalu akan ada outlier, gitu ya. Dan outlier itu memang betul adanya, ya, bukan karena salah catat, bukan karena apa, memang betul adanya. Nah, mengapa dia terjadi? Karena itu, mungkin dia sebenarnya fenomena yang membangkitkan data di mana outlier itu terjadi memang sebenarnya fenomena tersendiri. Ya, mekanismenya mekanisme yang berbeda. Katakanlah tadi misalnya karena memang untuk kasus tadi ya, contoh yang pertama karena memang orang itu adalah pendatang di situ, memang dia orang kaya, dia bukan orang yang menetap lama di situ, sehingga dia terdata sebagai orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Atau pada contoh yang kedua, yang tentang padi di dalam sekarung beras, karena mekanisme yang membangkitkan datanya itu sudah berubah, yaitu karena si mesin dari penggilingan padinya sudah rusak. Begitu. Oke, selanjutnya kalau kita punya sekumpulan data, ya, kalau kita punya sekumpulan data, bagaimana kita bisa
Bagaimana kita bisa mendeteksi adanya outlier di dalam data kita? Ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi adanya outlier di dalam data kita? Nah, di sini nanti akan dibedakan sebenarnya. Sebenarnya sih dibedakannya menjadi dua kelompok besar. Yaitu manakala si datanya itu dia berdistribusi normal, jadi distribusi datanya normal. Kalau distribusi datanya normal, maka cara mendeteksi outliernya adalah begini. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua adalah kalau distribusinya miring, ya. Kalau distribusinya miring, skew, ya. Kalau distribusi datanya itu miring. Nah, kalau distribusi datanya miring, maka dia pakai cara yang kedua. Begitu. Oke, jadi cara pendeteksian outlier itu pertama kita bisa lihat dari bagaimana bentuk dari distribusi datanya. Apakah dia distribusinya normal? Kalau distribusi normal kan udah pasti dia distribusinya simetrik ya. Simetrik gitu ya. Sementara kalau dia tidak simetrik gitu ya, dipastikan mungkin dia nanti akan berdistribusi miring. Entah itu miring ke kiri ataupun miring ke kanan. Nah, nanti kalau dia distribusinya normal, maka kita nanti akan memanfaatkan informasi dari rata-rata beserta standar deviasinya dalam rangka mendeteksi outlier. Ya. Sedangkan kalau kita nanti mempunyai distribusi yang miring, ya, maka kita akan memanfaatkan informasi mengenai kuartilnya. Ya, dalam hal ini kita nanti akan memanfaatkan informasi mengenai IQR-nya, interquartile range, ya, atau jarak jangkauan antar kuartil, beserta kuantilnya. Oke. Nah, kita sekarang review mengenai distribusi normal. Jadi kalau distribusi normal itu dia simetrik seperti ini ya. Dia simetrik. Ini kalau normal standar pasti tengah-tengahnya 0 ya. Pasti tengah-tengahnya 0. Nah, data yang terkandung di antara minus 0,67 sigma sampai plus 0,67 sigma itu mencakup sebanyak 50% data. Ya. Jadi dari batas kiri ini minus 0,67 sigma sampai dengan sini ya plus 0,67 sigma itu cakupan datanya udah mencakupi ya udah terkandung sebanyak 50% data. Ini kalau dia distribusinya normal, ya. Nah, lebih lanjut, nanti di sini data yang terkandung di antara 3 sigma ya, di antara min 3 sigma ya, min 3 sigma sini sampai dengan plus 3 sigma sini itu sudah mencakup sebanyak 99% data. Nah, ini. Jadi kalau distribusinya normal, berapa banyak yang terkandung di antara min 3 sigma sampai plus 3 sigma? Itu mencakup sekitar 99% dari data kita. Ya. Artinya apa? Artinya hanya ada 1% data saja yang berada di atas 3 sigma atau di bawah min 3 sigma. Oleh karena itu, kita bisa katakan
kalau ada data di atas 3 sigma dan di bawah min 3 sigma, ya, di bawah min 3 sigma, itu kita bisa anggap sebagai outlier. Mengapa? Karena peluangnya itu hanya 1%. Artinya kalau memang ada, ya berarti memang aneh. Gitu. Uang peluangnya itu cuma 1% kalau seandainya dia distribusinya normal. Begitu. Oleh karenanya, nanti kita bisa tetapkan, ya, nilai-nilai yang di luar batas itu adalah ini. Nanti batas atasnya ini adalah min plus 3 sigma, ya. Batas bawahnya adalah min dikurangi 3 sigma. Nah, kalau ada nilai-nilai di luar batas ini, ya, di luar min plus 3S dan di bawah min 3S, maka itu kita bisa pandang sebagai outlier. Ini cara deteksi outlier kalau datanya berdistribusi normal. Oke. Yang kedua, kalau distribusinya miring. Kalau distribusinya miring, maka kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya, modus dengan median, dengan min, dengan rata-rata itu dia tidak akan berimpit, ya. Dia nilainya akan berbeda satu sama lain. Berbeda satu sama lain. Oleh karenanya kita akan memanfaatkan yang namanya kuartil 1 dan kuartil 3. Ya. Kita tahu median ini adalah kuartil 2, ya. Median ini adalah kuartil 2. Jadi nanti mungkin di sini akan ada kuartil 1-nya, ya. Mungkin di sini nanti akan ada kuartil 3-nya. Nah, ya. Jadi di sini kuartil 1, sini kuartil 3. Kita tahu bahwa selisih dari kuartil 3 ke kuartil 1 ini yang disebut dengan interquartile range, ya, sebagai IQR. Nah, nanti batas atas untuk outlier adalah suatu batas di sini, ya. Suatu batas di sini yaitu Q3 ditambah 1,5 dikalikan IQR. Jadi batas atas di sini adalah Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Sebaliknya, nanti akan ada batas bawah di sini, ya, yaitu Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Oke, jadi kita akan declare, ya, kita akan katakan pengamatan itu outlier manakala dia di atas batas atas, ya, di atas Q3 plus 1,5 kali IQR atau di bawah batas bawah, di bawah Q1 min 1,5 kali IQR. Nah, lebih lanjut, kalau kita ingin mendeteksi yang namanya extreme outlier, ya, kita ganti penggandanya ini bukan 1,5, kita ganti dengan 3. Ya. Jadi kalau masih ada pengamatan di atas Q3 plus 3 kali IQR atau di bawah Q1 min 3 kali IQR, maka itu kita sebut sebagai extreme outlier. Oke. Metode yang kedua ini nanti akan efektif kalau kita pakai untuk data yang distribusinya miring. Ya,
untuk data yang distribusinya mirip. Oke, selanjutnya ini kembali lagi kalau datanya berdistribusi normal. Kalau datanya berdistribusi normal, ya, kita sekarang akan memanfaatkan yang namanya kuantil, ya. Kuantil atau persentil. Oke. Kita tahu bahwa kalau di sini adalah kuantil kelima, ini ya, Q5, kuantil kelima, artinya apa? Artinya ada 5, kuantil kelima itu kan artinya ada 5% ya. Ada 5%, jadi ada 5% di bawah kuantil 5, ya kan? Sebaliknya, sisanya ada 95% di atas kuantil kelima. Oke, jadi dengan memanfaatkan informasi kuantil kelima, maka artinya sekitar 95% dari pengamatan berada di atas kuantil kelima. Ya. Ingat-ingat kembali definisi dari kuantil. Ya. Oke, selanjutnya kalau kita manfaatkan kuantil ke-95. Nah, kalau kuantil ke-95 ya, kalau di sini adalah kuantil ke-95, kuantil ke-95 ya. Maka artinya apa? Artinya ada 5% di atas kuantil ke-95. Sebaliknya yang lebih kecil dari dia ada berapa? Ada 95%. Jadi kalau kita gunakan informasi kuantil ke-95, artinya sekitar 95% dari pengamatan berada di bawah kuantil ke-95. Nah, oleh karena itu, maka nilai-nilai di atas kuantil ke-95, ya, di atas ini nih, di atas kuantil ke-95 di sini, di atas sini, atau di bawah kuantil kelima, atau di sekitar sini, di bawah kuantil kelima, itu kita bisa pandang sebagai outlier. Ya, itu kita bisa pandang sebagai outlier. Artinya apa? Artinya batas-batas untuk outliernya yaitu batas atasnya akan kita pakai sebagai kuantil ke-95, batas bawahnya kita akan pakai kuantil ke-5. Dan ini akan efektif kalau untuk distribusi yang simetrik, utamanya kalau dia normal. Ya. Oke, jadi tadi cara mendeteksinya. Cara mendeteksinya kita gunakan 3 sigma ataukah Q3 plus 1,5 kali IQR untuk batas atasnya dan Q1 min 1,5 kali IQR untuk batas bawah. Atau yang ketiga kita gunakan kuantil ke-5 untuk batas bawahnya, kuantil ke-95 untuk batas atasnya. Oke, sekarang kita akan sebelum lanjut ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan, mudah-mudahan jelas ya. Jadi tadi saya bahas mengenai cara mendeteksi outlier. Sekarang cara menanganinya. Artinya apa? Artinya kalau sudah teridentifikasi di awal tadi. Kalau sudah terdeteksi di awal tadi. Bagaimana cara penanganannya? Oke.
Nah, kalau sudah ditemukan outlier, pilihannya itu adalah apakah mau kita hapus ataukah mau kita biarkan. Nah, ini ya. Ini nanti lebih lanjut akan dikaitkan dengan model yang digunakan. Kan menganalisis data itu tahapannya panjang. Nah, tahapan deteksi outlier ini ada di tahap awal. Ya, ada di tahap-tahap awal ya. Nah, manakala kita sudah temukan ada outlier, maka pilihannya dua. Buang ya. Sebenarnya ada tiga ya. Dibuang atau tidak. Nah, yang tidak ini sebenarnya ada dua ya. Tidak itu adalah dibiarkan ya, atau diganti. Nah, ya. Jadi dihapus atau tidak dihapus. Kalau tidak dihapus, dibiarkan atau diganti. Nah, begitu ya. Atau diganti. Nah, pilihan-pilihan itu nanti bergantung kepada tahapan selanjutnya. Utamanya adalah kalau kita turut mempertimbangkan model apa yang nanti kita akan gunakan. Oke, menurut James dan kawan-kawan, ini et al ya, James et al, ada bukunya ini, nanti kalian bisa baca dari buku sini ya. Introduction to Statistical Learning ya, ISL. Ini ada bukunya, nanti bisa kalian baca. Baca di halaman 98 ya. Menurut James dan kawan-kawan, outlier bisa dihapus kalau kita yakin bahwa outlier itu betul-betul muncul dari kesalahan saat pengumpulan data. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita yakin munculnya outlier itu karena salah pada saat mengumpulkan data, maka tidak ada keraguan, hapus saja. Ya, hapus saja. Tapi kalau pengumpulan data sudah benar, maka harus hati-hati menghapus outlier. Ya. Jadi artinya datanya mah udah benar semua gitu. Seperti yang tadi saya contohkan, ya. Saya melakukan survei di kawasan pegunungan Kota Bandung, ternyata ada banyakan pendapatannya yang rendah gitu ya. Tapi ada 1-2 gitu ya, kepala keluarga yang pendapatannya tinggi. Itu udah betul ngumpulin datanya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ya. Jadi kalau seperti itu kejadiannya ya tidak ada alasan buat kita untuk menghapusnya karena datanya udah betul. Ya. Nah, tantangannya adalah kalau seperti itu, maka tahapan selanjutnya itu ya harus menggunakan model gitu ya. Model statistika yang memang bisa mengakomodir kehadiran dari dua kemungkinan populasi di dalam data kita itu. Ya. Jadi tantangannya adalah kita harus dapat mengakomodir gitu ya, adanya dua kelompok data di dalam hasil survei kita itu. Ya. Oke, jadi nah, ini nanti dikaitkan ya, karena ini nanti seperti tadi saya bilang pendapatan 1-2 rumah itu ya, itu karena memang dia orang kaya yang bikin rumah di situ gitu ya, bikin villa di situ. Nah, itu kan keterangan mengenai orang miskin, bukan orang miskin, orang asal warga
asal gitu ya, warga asli dengan warga pendatang. Nah, itu adalah masalah tambahan informasi dari prediktor, dari variabel penjelas. Jadi nanti kalau kita mau modelkan lebih lanjut, begitu ya, kalau kita mau modelkan lebih lanjut, berarti keterangan mengenai bahwa ini adalah warga asal, ya, ini adalah warga pendatang, itu harus masuk ke dalam model kita. Nanti diharapkan itu bisa menjelaskan, ya, bisa menjelaskan fenomena data yang kita kumpulkan tadi, ya. Seperti halnya tadi contoh yang kedua, ini beras hasil penggilingan padi ya, yang mesinnya masih bagus. Tapi ada beras-beras lain, ada karung-karung beras lain yang dia adalah dihasilkan ketika penggilingan padinya sudah mulai rusak. Nah, itu kan keterangan itu prediktor, ya. Ada variabel penjelas tambahan, yaitu status mesin masih bagus, status mesin sudah rusak. Dan itu nanti harus masuk ke dalam model kita agar supaya dia bisa menjelaskan adanya fenomena data yang ada pencirannya tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau outliernya sudah kita berhasil identifikasi, lantas harus diapakan? Nah, tadi kan pilihannya bisa dibuang, ya, bisa dibiarkan, atau bisa diubah dengan nilai yang lain, ya, dengan nilai yang lain. Oke. Nah, meskipun sebenarnya ada banyak jenis cara penanganan, ya. Ada banyak jenis cara penanganan. Yang pertama adalah trimming. Yang trimming ini adalah yang dibuang tadi, ya. Jadi kalau kita lakukan trimming, pemangkasan, maka artinya kita membuang outlier dari data kita, dari kumpulan data kita, ya. Nah, kemudian kalau yang ini, yang ke bawah itu kalau kita ganti dengan nilai yang lain. Itu kalau kita ganti dengan nilai yang lain. Ya. Di sini tidak dijelaskan mengenai yang dibiarkan saja, karena kalau yang dibiarkan saja mah ya udah kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Kita yakin itu nyatetnya udah betul, datanya memang betul apa adanya, ya udah gitu ya. Jadi kalau tadi pilihannya adalah membiarkan, ya kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Pasti nanti tahapan selanjutnya adalah seperti yang tadi saya bilang, karena itu yakin betul adanya si outlier itu, maka ya harus ada variabel penjelas yang bisa menggambarkan kejadian dari si outlier tadi. Nah, jadi cara yang pertama adalah dibuang, ini ya, yang trimming ini dibuang. Nah, kemudian yang lainnya ini adalah diubah atau diganti, ya. Contohnya adalah misalnya saya perlakukan si outlier itu sebagai data missing. Nah, saya perlakukan si outlier itu sebagai data missing, yang mana kemudian si data missing itu kita lakukan imputasi, seperti yang udah pernah kita jelaskan sebelumnya. Jadi bisa seperti itu. Outlier tadi kita mau ganti datanya. Dengan cara apa? Anggap dia, perlakukan dia sebagai data missing. Kemudian lakukan imputasi. Maka nanti akan berganti. Ya, datanya akan berganti dari hasil imputasi. Oke.
Atau kita bisa melakukan yang namanya diskretisasi. Kalau diskretisasi, kita nanti outlier itu akan masuk ke kelompok ini bin ya. Bin ini adalah kelompok ya, kelompok pengamatan. Jadi si outlier itu akan masuk ke kelompok kelas paling bawah atau kelas paling atas. Namanya didiskretisasi ya, dikelompok-kelompokkan si data itu, maka nanti si outlier itu akan menghuni kelompok yang paling bawah ya. Artinya dia akan disamakan gitu ya nilainya dengan anggota-anggota yang lain yang ada di kelompok bawah, di kelompok paling bawah. Atau kalau dia outliernya di sebelah kanan ya, di nilai-nilai besar, maka kita akan masukkan ke kelompok yang paling tinggi ya, ke kelompok yang paling tinggi. Itu cara diskretisasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada caranya disensor ya, disensor. Nah, kalau disensor itu dia akan diganti oleh nilai tertentu. Nah, yang nilai tertentunya itu berapa? Disesuaikan dengan tadi. Disesuaikan dengan batas atas dan batas bawahnya yang kita lakukan pada saat mendeteksi outlier. Di sini disensor itu istilah lainnya adalah dengan capping ya. Capping itu dibatasi. Dibatasi itu artinya nanti si nilai-nilai outlier itu dikasih nilai batas. Ya, kalau dia di nilai-nilai yang tinggi ya, kalau outliernya outlier yang besar, maka dia diganti dengan nilai batas atas. Kalau dia outliernya adalah outlier yang kecil, maka dia diganti dengan nilai di batas bawah. Ya. Atau ini juga disebut dengan top or bottom coding. Jadi dikodekan ya, dikodekan dengan tadi dengan batas atas atau batas bawah. Ya. Atau winsorization. Ya, ini juga winsorization itu ya tadi istilah dengan mengganti itu. Outlier diganti. Nah, diganti itu adalah winsorization. Digantinya dengan apa? Tadi bisa dengan batas atasnya kalau dia ada di outlier besar, atau diganti dengan batas bawahnya kalau dia ada di outlier kecil. Oke. Nah, kalau kita melakukan langkah dengan cara pembuangan, maka akan ada plus minusnya ya. Akan ada pro dan kontranya. Ya. Plusnya adalah pasti cepat. Mudah kan? Ketemu outlier udah buang. Cepat cara melakukannya. Ya. Tapi minusnya adalah kalau kita buang nanti bakal banyak yang hilangnya. Can remove big chunk of data. Jadi sebagian ya lumayan besar ya, sebagian lumayan besar data kita itu nanti kita buang. Kita buang. Nah, ini juga masalah gitu ya. Itu data udah capek-capek ngumpulin gitu ya. Ternyata akhirnya dibuang juga. Jadi itu adalah minusnya dengan cara trimming. Ya, kalau kita akan buang, plusnya adalah pasti kita bisa melakukannya dengan cepat, tapi kerugiannya akan ada data kita yang terbuang ya, atau dibuang. Kemudian kalau capping, nah capping itu tadi kan data outlier atas, data outlier bawah diganti ya, diganti. Nah, kalau diganti kan berarti sebenarnya tidak dibuang ya, diganti nilainya begitu ya. Ini ada pro kontranya juga ya. Pasti plusnya adalah bahwa enggak ada data yang dibuang, jadi masih tetap lengkap begitu ya.
Tapi minusnya adalah distribusi dari data nanti akan terdistorsi. Ya, akan dikurangi, akan berkurang informasi mengenai distribusi datanya. Ya, akan berkurang. Ya. Karena tadi ya, yang asalnya mungkin outlier gitu ya, ke nilai-nilai besar, nilai-nilai kecil, kemudian diganti oleh nilai batas atas atau nilai batas bawahnya. Ya, otomatislah berubah si distribusi datanya itu. Ya. Jadi minusnya adalah ketika kita melakukan capping, melakukan penggantian, pasti distribusi datanya atau informasi mengenai distribusi datanya akan berkurang, terdistorsi. Oke, sekarang kita akan lihat ilustrasinya ya. Kita lihat ilustrasinya kalau kita lakukan trimming, ya, kita lakukan pembuangan. Kalian nanti bisa ambil datanya ya dari sini, dari UCI, data mengenai Boston House Price Data, ya. Jadi ini adalah data harga rumah, ya, harga rumah. Data harga rumah itu variabelnya banyak, pengamatannya juga banyak. Nanti ambil saja variabel RM, variabel Elstat dan variabel CRIM, ya. Datanya bisa di-download di sini, ya, di alamat sini dari UCI. Oke. Nah, kita lihat data aslinya, kita lihat visualisasinya. Ini pertama yang variabel RM, ya. Dia lihat distribusinya kayak gini ya. Dia hampir simetrik ya. Hampir simetrik kita lihat. Ya mungkin juga hampir berdistribusi normal ya. Kemudian ini adalah plot kuantil-kuantilnya. Ini salah satu cara untuk melihat apakah dia distribusinya normal atau enggak. Ya. Kalau dia distribusinya normal, maka akan diperlihatkan oleh plot kuantil-kuantil yang hampir berimpit dengan garis lurus yang merah ini. Kita lihat di sini untuk variabel RM, ya di ujung-ujungnya kayak ada yang nyimpang gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kayaknya enggak sepenuhnya dia berdistribusi normal. Lantas kalau kita lihat box plotnya, kelihatan di sini ya ada beberapa pengamatan di bawah batas bawah dan ada beberapa pengamatan di atas batas atas. Ya, ini kayaknya outlier deh gitu ya. Ini kayaknya outlier. Ini variabel RM. Kemudian yang kedua untuk variabel Elstat. Saya lihat histogramnya kayak gini. Oh ini kayaknya miring ke kanan deh. Ya, kayaknya miring ke kanan. Lihat dari kuantil-kuantil plotnya juga tidak sepenuhnya sejajar atau berimpit dengan garis lurus. Ya. Dan kalau dilihat box plotnya, kayaknya banyak nih pencilan atas. Banyak pencilan atas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, variabel CRIM. Wah, ini apalagi nih variabel CRIM. Ya. Di kiri itu tinggi banget, kemudian dia drop, tetapi masih ada di kanan. Wah, ini kalau kita lihat plot kuantil-kuantilnya juga jauh banget gitu ya dari garis lurus yang merah ini. Kayaknya enggak normal banget gitu ya. Ditambah kalau dari box plotnya juga banyak sekali ini yang berada di atas batas atas. Berarti banyak pencilan atas ya untuk variabel yang ketiga, variabel CRIM. Oke, sekarang kita akan deteksi dengan menggunakan berbagai macam metode yang tadi di depan itu, ya. Katakanlah
Saya mau pakai yang IQR ya. Saya mau pakai yang IQR. Ya. Karena tadi IQR itu dia akan cocok kalau seandainya distribusinya tidak normal, ya kan? Kalau distribusinya tidak normal, maka pakai IQR ini kayaknya cocok begitu. Oke. Menurut metode deteksi outlier dengan IQR, maka sebuah pengamatan dikatakan sebagai outlier gitu ya kalau dia berada di batas atas, ya. Kalau berada di atas Q3 plus 1,5 kali IQR atau IQR kali 1,5 ini. Kemudian atau dia di bawah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Katakanlah misalnya tahapan yang saya akan lakukan adalah saya akan membuangnya saja. Ya. Tadi sebenarnya di depan kita itu tidak ada keraguan untuk membuang kalau memang gitu ya, kalau memang dia salah catat, salah pada saat pengumpulan data, gitu ya. Oke, katakanlah kita misalnya curiganya begitu. Curiganya datanya ini memang ada kesalahan ketika pengumpulan. Oke. Jadi tetapkan batas-batasnya, ya, tetapkan batas-batasnya. Ini batas bawah, ini batas atas. Batas bawahnya adalah 1 dikurangi 1,5 kali IQR, ya. Batas atasnya adalah Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Ya. Manakala ada pengamatan-pengamatan di atas sini atau di bawah sini, buang. Gitu ya. Buang. Dan kita lakukan untuk setiap variabel. Tadi kan variabelnya ada 3 ya. RM, Lstat, dan CRIM. Ya. Dan setelah saya lakukan, ternyata banyak banget dia yang terbuang. Artinya yang berada di atas batas atas, ya, atau di bawah batas bawah. Ya. Itu banyak banget, hampir 20% itu. Hampir 20%. Nah, ini kan jadi kerugian ya. Wah, 20% hilang gitu kan datanya. Makanya tadi teknik pembuangan itu ada minusnya. Minusnya itu adalah dia akan membuang data kita. Ya. Kalau yang dibuangnya sampai dengan 20%, kita mikir lagi. Nah, oleh karena itu, teknik trimming ini boleh dilakukan hanya jika ya dari variabel-variabel yang kita punyai itu hanya sedikit saja ya yang berisi outlier. Jadi outliernya nggak boleh banyak-banyak gitu. Maka teknik pembuangan itu gitu ya, teknik pembuangan ini ya menjadi jalan keluar kalau memang yang dibuangnya itu ya nggak banyak gitu. Kalau memang outliernya ya nggak banyak gitu. Maka teknik membuang boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Nah, katakanlah setelah tadi saya buang yang di atas batas atas dan di bawah batas bawah. Nah, selanjutnya saya hanya concern terhadap data yang non pencilan, ya, terhadap data yang non pencilan atau seringkali disebut sebagai data inlier. Ya, kalau ini outlier, maka yang non pencilan kita sebut sebagai inlier. Nah, kita coba visualisasikan kembali data yang inlier ini, ya. Nah, kita lihat ini hasilnya, ya. Untuk variabel RM dia histogramnya jadi jauh lebih bagus, plot kuantil-kuantilnya juga dia jauh lebih bagus.
box plotnya juga dia ya hanya tinggal beberapa aja dia, ya, yang yang berada di atas atau di bawah batas bawah. Ingat, kita lakukan ini, ya, kita lakukan pendeteksian di atas batas atas atau di bawah batas bawah itu terhadap ketiga-tiga variabel yang kita punya, gitu, ya, terhadap ketiga-tiga variabel yang kita punya. Oke, jadi tadi kan ada 3 variabel RM, Lstat, dan Krim, gitu, ya. Kalau di variabel RM dia sudah terdeteksi sebagai outlier, ya buang dia. Ya. Jadi pengamatan berapa aja kita tandain. Kalau berdasarkan variabel yang kedua, variabel Lstat misalnya, ya, berdasarkan variabel Lstat, dia berada di atas batas atas atau di bawah batas bawah, juga kita buang. Ya. Demikian juga berdasarkan variabel yang ketiga, berdasarkan variabel Krim. Kalau dia berada di atas batas atas atau di bawah batas bawah, juga kita buang. Jadi yang sisanya yang inlier ini ya sisa dari semua 3 variabel itu. Ya, dari semua 3 variabel itu. Nah, sisanya coba kita visualisasikan hasilnya seperti ini. Ternyata yang RM jauh lebih baik, ya. Tapi yang Lstat, nah ini kan tidak begitu menolong sebenarnya karena ternyata masih ada juga nih, ya, masih ada beberapa yang mencil. Apalagi ini yang histogram, yang Krim, yang variabel ketiga. Ini variabel kedua yang Lstat, variabel ketiga masih jauh lebih banyak. Padahal ini setelah kita lakukan trimming, ya, berdasarkan kriteria ini, ya, berdasarkan kriteria IQR. Oke, nah selanjutnya kita juga bisa melakukan yang namanya capping, ya. Kita bisa melakukan yang namanya capping. Capping itu kan tadi mengganti, ya, mengubah yang si outlier itu, ya. Jadi kita ubah yang nilai-nilai besar itu atau nilai-nilai kecil itu, ya. Kalau di sini oleh arbitrary value, oleh nilai yang sembarang. Meskipun sebenarnya nanti enggak sembarang juga, gitu, ya. Nilai penggantinya itu juga ada cara menentukannya, ya. Jadi nanti nilai-nilai yang lebih besar dari batas atau lebih kecil dari batas bawah, ya, kita nanti ganti, ya, dengan nilai tersensornya, ya. Nah, di sini, ya, nilai penggantinya bisa apa aja? Cara penentuan nilai penggantinya bisa sembarang, bisa menggunakan tadi kriteria batas atas atau batas bawah dari IQR, ya, atau kita bisa menggunakan batas-batas berdasarkan distribusi normal, ya. Batas-batas distribusi normal itu tadi min plus 3 sigma untuk batas atasnya, kan, atau min 3 sigma untuk batas bawahnya. Jadi ini adalah BB, ini BA. Nah, ini kalau dia diganti, kalau dia di cappingnya oleh Gaussian approximation, maka nanti yang bawah diganti oleh rata-rata dikurangi 3S, yang atasnya diganti oleh rata-rata ditambah 3S. Atau menggunakan kuantil tadi, ya. Yang bawah diganti oleh kuantil ke-5, yang atas diganti oleh kuantil ke-9,5. Oke, jadi capping itu artinya diganti, diubah. Oke, kita akan mendemokan, ya, mengilustrasikan penggunaan capping, ya, dengan penentuan
batasnya itu atau nilai penggantinya menggunakan IKR. Jadi batas atasnya diganti oleh ini, atau nilai-nilai besarnya diganti oleh batas atas oleh ini, nilai-nilai outlier kecilnya diganti oleh ini. Ya, ganti. Oke. Nah, apa jadinya? Apa jadinya? Setelah di capping, ya, setelah diganti outlier-outlier yang besarnya oleh batas atas, outlier-outlier kecilnya oleh batas bawah, maka hasilnya nanti jadi seperti ini. Ini untuk variabel RM. Variabel RM, kita lihat di sini jadi tinggi nih. Mengapa tinggi? Karena ini nilai batas atas. Jadi banyak anggotanya. Karena yang outlier-outlier itu diganti oleh batas atasnya. Ya. Sebaliknya juga ini di bawah juga lumayan tinggi ini. Karena ini adalah batas bawah. Di mana nilai-nilai outlier bawah diganti oleh nilai batas bawahnya. Ini hasil dari plot kuantil-kuantilnya. Kelihatan di sini dia jadi datar gitu ya. Karena di situ nilainya sama semua, yaitu sebesar batas atas. Di sini juga jadi datar. Tapi lihat box plotnya sangat bagus. Ya. Jadi tidak ada outlier. Ini kalau kita lakukan penggantian nilai ya. Digantinya oleh batas atas atau batas bawahnya. Kemudian yang kedua untuk variabel Elstat hasilnya seperti ini ya. Ini juga sama. Ini nanti nilai-nilai outlier di atas diganti oleh batas atasnya ya. Hasilnya dia jadi relatif lebih bagus. Nah, ini yang ketiga variabel Krim. Ini juga jadi tinggi nih ya. Karena nilai-nilai yang outlier besar itu diganti oleh batas atasnya. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Oke, tadi keuntungan dari capping adalah dia tidak ada data hilang karena cuma diganti. Yang kedua adalah kerugiannya atau minusnya adalah bentuk dari distribusinya jadi terdistorsi. Bentuk dari distribusinya jadi terdistorsi seperti halnya ini lihat ya. Ini jadi tiba-tiba ada muncul yang tinggi di sini. Coba bandingkan dengan ketika data aslinya. Nah, ini kan data aslinya sini kan? Ini data aslinya. Ini distribusi dari data aslinya. Ya. Setelah di capping tadi muncul di sini yang tinggi sendiri. Ini muncul di sini yang tinggi sendiri. Ya. Karena untuk nilai-nilai outlier tinggi kita ganti oleh batas atasnya kan di sini ya. Oleh batas atasnya. Jadi kelihatan ya, minusnya kalau kita melakukan capping, distribusi dari datanya akan terdistorsi. Oke, demikianlah ya untuk pertemuan kita kali ini. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. mungkin sebelumnya mohon maaf dimatikan kameranya ya Pak ya. Itu tuh kalau kita mau ngehapus data, itu tuh berarti kalau misalkan datanya itu bentuknya time series dan ada 3 variabel, berarti data di hari itu tuh dihapus gitu ya Pak ya. Misalkan outliernya itu ada di variabel kedua di tanggal 10 Mei misalnya seperti itu. Jadi data di 10 Mei itu dihapus apa di variabel keduanya itu aja Pak? Oke. Ini harus hati-hati kalau konteksnya data time series. Ya. Kalau datanya time series, penghapusan tidak dianjurkan. Mengapa? Karena otomatis nanti di time itu akan jadi kosong. Sementara time series itu kan nggak boleh ada data kosong kan? Ya. Jadi hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu harus nyambung terus.
Karena model-model data time series kan selalu ada indeks T-nya, ya. Selalu ada indeks T-nya. Jadi kalau untuk data time series, ya penanganan outlier yang disarankan ya berarti capping, ya. Jadi diganti dia. Agar apa? Agar tetap mempertahankan di time itu datanya tetap ada. Sehingga nanti analisis selanjutnya mau pakai model AR misalnya atau MA atau ARMA atau ARIMA itu masih bisa digunakan karena T-nya masih lengkap. Ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Bapak izin bertanya satu lagi mungkin Pak. Ya. Eh, apa kan tadi setelah dilakukan capping ataupun yang itu jadinya tuh datanya itu memang tidak ada outlier ya, cuman datanya jadi gak normal Pak. Itu dan gak normalnya tuh yang tadi tuh yang capping tuh kayak parah banget gitu Pak. Itu gak apa-apa. Nanti Iya, jadi gimana? Kenapa? jadi gini, penanganan outlier ini bukan penanganan ketidaknormalan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Jadi bukan berarti kalau outliernya ditangani kemudian datanya akan menjadi normal, enggak. Ya. Jadi kita harus pisahkan permasalahannya. Harus pisahkan permasalahan. Makanya tadi di awal saya bilang outlier itu ya, outlier itu nggak bisa kita nafikan, mungkin selalu ada di dalam data kita. Selalu ada di dalam data kita. Nah, permasalahan pertama adalah coba deteksi dulu ada enggaknya. Kemudian yang kedua, kalau dia ditemukan, berhasil diidentifikasi, maka tangani, gitu ya. Maka tangani. Nah, cara penanganannya ya tadi mungkin dia dibuang atau mungkin dia digantikan, gitu ya. Nah, katakanlah misalnya nanti kita sudah melakukan salah satu dari kedua cara tadi, entah itu dibuang atau digantikan. Nah, di situ hasil akhirnya sebenarnya harapannya adalah sudah tidak ada masalah outlier. Ya, jadi targetnya itu seperti itu. Targetnya itu adalah sudah tidak ada lagi masalah outlier. Targetnya seperti itu. Kalau berkeinginan ada target tambahan nih, ada tujuan kedua. Hasil akhirnya itu saya ingin dia distribusinya normal. Ya berarti harus menggunakan teknik atau cara penanganan ketidaknormalan data. Kalau datanya tidak normal, maka bagaimana cara penanganannya agar supaya dia nanti menjadi normal. Gitu. Jadi nggak bisa kita, jadi jangan overthinking ya, jangan kebanyakan berharap. Outliernya dibuang, jangan juga ingin jadi normal datanya. Enggak demikian. Karena itu dua hal yang cara menanganinya juga berbeda begitu. Ya. Jadi saran saya pertama adalah bereskan dulu masalah outliernya. Ya. Ketika nanti masalah outliernya sudah beres, kemudian misalnya ternyata kalau mau menganalisis anu itu datanya harus distribusi normal. Berarti tambah dengan tahapan untuk penanganan ketidaknormalan data. Ya. Itu ada teknik-tekniknya seperti misalnya menggunakan transformasi box-cox dan lain sebagainya. Targetnya adalah agar supaya datanya nanti berdistribusi normal. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan kalau masih ada. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya, saya bersyukur bahwa perkuliahan ini sudah
berhasil kita jalankan begitu ya selama 1 semester penuh ya. Kita tinggal punya tugas nanti untuk melaksanakan ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester kita nanti akan dilaksanakan kemungkinan besar di minggu pertama, tapi sejauh ini jadwalnya belum keluar karena harus berbarengan dengan yang kelas reguler ya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah sudah bersama-sama gitu ya menyukseskan kegiatan kuliah online dalam rangka pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini ya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan, hal-hal yang baiknya bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya dan saya memohon maaf begitu ya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan itu bisa bernilai ibadah begitu ya. Harapannya juga kalian bisa memanfaatkan ilmu yang saya sampaikan di forum ini. Oke, demikianlah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak.